dari waktu ke waktu kita patut bersyukur atas kasih Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita semua boleh memiliki hidup ini karena anugerah Tuhan yang begitu sempurna, begitu luar biasa dalam hidup pribadi kita sebagai orang yang takut dan beriman kepadanya. Baiklah, kita semua yang berbahagia atas berkat kesehatan, kepintaran, kecerdasan, dan begitu banyak rezeki yang telah Tuhan berikan yang kita miliki dalam hidup kita ini. Marilah umat Tuhan, kita menyaksikan atau menonton channel Air Kehidupan dari Pendeta Stephen Bones Manengke. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan mengikuti program menjabarkan trilogi pembangunan jemaat MTPJ Sinode Gemini. Marilah umat Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita satu dalam permohonan doa. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, Bapa pencipta langit, bumi serta segala isinya. Inilah kami Tuhan, umat gembalaan, baik hamba-Mu yang akan mewartakan firman saat ini, maupun penonton yang menyaksikan channel Air Kehidupan ini, dan siap sedia mendengarkan berita firman Injil Yesus Kristus yang harus disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Inilah kami Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman, kebenaran, dan kehidupan. Amin. Marilah umat Tuhan, kita semua membaca Alkitab dengan mengikuti tuntunan MTPJ di dalam Yudas pasal 1 ayat 17 hingga ayat yang ke-25. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah darimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu
Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tema perenungan firman kita saat ini ialah jangan menjadi pemecah belah persekutuan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Hidup bergereja merupakan satu manifestasi atau perwujudan iman orang-orang yang setia mengikuti Yesus sebagai Kairos yang menyelamatkan umat manusia. Firman Allah dalam Yudas pasal 1 ayat 17 hingga 25 memberi penjelasan bahwa seorang hamba Allah bernama Yudas mengetahui ada orang yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan mengingat ajaran para hamba Allah terdahulu. Dimaksud yakni ajaran rasuli yang diterima melalui tradisi yang merupakan peringatan Yudas yang bertujuan agar orang-orang percaya sadar dan hidup untuk mempertahankan iman sesuai dengan ajaran kebenaran Kristus dari para rasul. Tugas inilah yang merupakan tanggung jawab Yudas untuk mengingatkan warga jemaat yang ada dan harus bersandar terus pada Allah dengan harus menghadapi ajaran-ajaran sesat dari orang-orang fasik yang cenderung melawan Allah. Dengan kata lain, mereka harus memperkuat diri dengan kuasa Roh Allah yang kudus. Saudara-saudara, tujuan surat Yudas ini mau mendorong orang percaya supaya tetap berjuang untuk mempertahankan iman melawan guru-guru palsu yang telah menyusup ke dalam gereja dan yang telah menunjukkan perilaku bejat, amoral, serta ajaran-ajaran palsu yang menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 17 sampai 25 ini diawali dengan ungkapan atau kata tetapi. Tujuannya adalah pengikut Yesus Kristus dengan cara hidup harus berbeda dengan orang-orang duniawi
yang tidak mengenal hukum Tuhan. Maka dengan demikian Yudas mengingatkan supaya orang percaya sadar dan hidup dengan ajaran kebenaran ilahi Allah sebagaimana yang dikatakan oleh para rasul Yesus Kristus. Ungkapan sebuah kalimat, ingatlah. Hal ini menegaskan yakni perkataan para rasul telah memberikan jaminan bahwa kitab suci merupakan sumber kebenaran ilahi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu para fasik tersebut menjadi pengejek-pengejek adalah orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu dan kefasikan yang hadir untuk memecah belah umat Tuhan sebagai penyebab perselisihan dan pertentangan yang berusaha untuk menghancurkan persekutuan itu sendiri. Mereka menghina kebaikan dan tingkah lakunya yang dikuasai oleh hawa nafsu, ketidakbenaran, keinginan duniawi, dan tentunya mereka hidup tanpa ada roh Tuhan atau Roh Kudus dalam hidup mereka. Bagi Yudas yang tentunya bukan Yudas Iskariot, murid yang mengkhianati Yesus, mengatakan bahwa dalam menghadapi para pengejek, orang percaya harus mempertahankan iman dengan membangun diri sendiri di dalam iman yang paling kudus. Iman yang kudus ialah penyataan perjanjian baru yang disampaikan kepada mereka oleh Kristus dan para rasulnya sendiri. Hal inilah menuntut agar mereka mempelajari firman Allah dan mempunyai ketetapan teguh untuk berusaha mengetahui kebenaran dan ajaran kitab suci. Dalam doa jemaat Tuhan yang dialamatkan Yudas dalam upaya dia untuk membangun iman umat Tuhan secara pribadi, dengan tetap memelihara kehidupan dan tinggal dalam lingkungan kasih Allah yang menyelamatkan manusia. Hal inilah yang merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan firman-Nya sambil menantikan berkat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara-saudara, sepertinya para nabi palsu dengan berbagai ajarannya yang begitu menyesatkan orang percaya akan tampil sebagai pengejek-pengejek yang di dalamnya adalah orang-orang yang menuruti hawa nafsu, kefasikan, yang tidak mau hidup di dalam Tuhan. Apa kata mereka, itu yang paling benar dalam anggapan mereka. Itulah disebut orang-orang fasik. Oleh karena kata fasik merupakan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan mereka adalah orang-orang yang berada dalam lingkungan Kristen yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi kefasikan, bahkan kekafiran dalam penghidupan mereka di dunia ini, perlu dibangun iman yang kuat kepada Allah Bapa di surga. Karena iman berhubungan erat dengan kehidupan yang harus mengandalkan Kristus dalam hidup orang percaya. Itulah sebabnya
Jemaat harus membangun iman berdasarkan firman agar umat Allah, agar jemaat Yesus Kristus itu semakin memahami kehendak Allah. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dalam ayat 22 dan 23 dikemukakan tentang keselamatan itu. Karenanya keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Jelasnya, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai bukti bahwa Dia telah memenangkan kita dari kuasa dosa dan maut. Allah menghendaki agar umat manusia, kita semua, berusaha untuk menjaga komunitas umat Allah yang mempersembahkan korban yang hidup di hadapan Allah. Oleh sebab Kristus juga bekerja dan menyempurnakan seluruh usaha yang Dia perintahkan kepada kita umat manusia. Hal ini menegaskan bahwa Allah dalam Yesus Kristus akan menjaga kita agar kita tidak tersandung oleh penyesalan, sehingga tetap hidup kudus, hidup suci dan tidak bernoda. Makanya Tuhan Yesus Kristus patut disembah, patut dipermuliakan akan dengan segala kebesaran, kekuatan, keilahian, keagungan dalam rohnya bagi torang semua umat gembalaan. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, bulan depan, bulan Oktober adalah bulan pemilihan pelayan khusus di Gereja Masih Injili Minahasa untuk memilih diaken dan penatua. Bukan tidak mungkin ada masalah-masalah problematika yang terjadi dengan katakanlah persaingan sehat ataupun tidak sehat yang membuat orang-orang berseteru karena mereka tidak jadi, atau kelompok mereka atau orang mereka tidak jadi menjadi pelayan. Jika kita menyadari bahwa pelayanan itu adalah milik Allah, yang terpilih harus mengucap syukur, dan yang tidak terpilih selain mengucap syukur harus legowo, harus berbesar hati, terima kenyataan bahwa mereka belum ditentukan sebagai seorang pelayan itu sendiri. Karena tugas pelayanan itu merupakan pekerjaan mulia yang membutuhkan pelayanan yang tulus untuk melihat Yesus sebagai gembala bagi umat manusia. Kerja dengan tekun, kerja dengan setia, kerja dengan taat dalam mengemban tugas kehambaan doulos bagi orang percaya. Mereka yang belum atau tidak terpilih, yang mau merusak persekutuan eklesia yang sudah ada, sekiranya janganlah hal itu terjadi. Karena itulah dosa yang bisa Anda lakukan dalam hidup Anda, dalam hidup saudara. Sekiranya saudara dan saya, kita semua dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Marilah kita berdoa. Sembah sujud kami padamu Tuhan. Sekiranya apa yang boleh kami sampaikan, perdengarkan saat ini, firman itu dapat menjadi penuntun, pengarah jalan kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Perlengkapi kami terus Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang selalu tampil di antara kehidupan kami orang percaya. Amin. Saudara-saudara yang menonton channel ini, channel Air Kehidupan dari saya, Pendeta Stephen Bons Manengkei. Jangan lupa channel ini di subscribe, di like, di share atau dibagi-bagikan, dan diberikan komentar-komentar. Terima kasih sobatku yang setia. Diberkatilah engkau yang tetap eksis dalam membawa damai sejahtera dalam kehidupan berjemaat. Solah gratia. Paka Tuhan, wopaka lawiran. Tabia, God bless.